Perkenalkan, nama saya Jepri Satwa Batubara, NPM 18140012, Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Kontra Korupsi dan Wewenang Penegak Hukum. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu daftar isi. Yang pertama, daftar isi. Yang kedua, bab 1 pendahuluan. Yang ketiga, latar belakang. Lalu pembatasan, perumusan masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya, kerangka pemikiran dan metode penelitian. Lalu di sini saya akan mempresentasikan yaitu pendahuluan. Masalah pembangunan nasional yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru sejak dimulainya rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita pada tahun 1969 merupakan pembangunan yang mencakup seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Salah satu jenis tindakan penyelewengan yang marak terjadi yaitu korupsi. Korupsi adalah suatu perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat menyebabkan kerugian terhadap negara. Kata korupsi mengandung makna yang harus berlawanan dengan hal yang positif. Korupsi merupakan sebuah penyakit yang mempunyai tujuan untuk merusak kehidupan ekonomi dan landasan moral tata kehidupan manusia. B. Pembatasan dan perumusan masalah. Pertama, pembatasan. Untuk memberi batasan agar penelitian ini tetap fokus pada pokok permasalahan yang dikaji, serta untuk mengidentifikasi masuknya hukum yang tidak berkaitan, maka penulis melakukan pembatasan pada peran KPK secara normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, kedudukan sebagai penuntut dalam menegakkan tindakan pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sumber-sumber yang didapat penulis bukanlah dari hasil wawancara atau penelitian lapangan, melainkan berasal dari analisis data tertulis dengan mengenai KPK, Polri, atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dan Kejaksaan atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kedua, perumusan masalah. Bagaimanakah perbedaan dan permasalahan peran normatif KPK dengan Polri dan Kejaksaan dalam menggunakan tindakan pidana korupsi di Indonesia? Faktor-faktor normatif apakah yang mempengaruhi peran KPK? Seberapa jauhkah KPK dapat melaksanakan perannya? Yang kecil, tujuan dan manfaat penelitian. Pertama, tujuan. Menggambarkan kewenangan KPK menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan lembaga hukum lainnya dalam penanggulangan tindakan pidana korupsi di Indonesia. B. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung secara normatif lembaga KPK selama menjalankan kewenangannya. C. Menilai keberhasilan lembaga KPK tersebut dilihat dari jumlah perkara yang berhasil dilengkapi atau diungkap dan diselesaikan secara lahirnya lembaga tersebut. Manfaat penelitian.
Dalam melakukan penelitian ini, besar harapan penulis bahwa penelitian ini akan bermanfaat. Pertama, untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum. Penelitian ini dapat menambah kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas. Yang ketiga atau C, yaitu digunakan untuk referensi bidang hukum pidana. Yang selanjutnya, kerangka pemikiran. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Adanya sanksi pidana diakui sebagai sebuah upaya penanggulangan tersebut terhadap suatu kejahatan. Korupsi adalah suatu atau salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan disertai ancaman sanksi bagi para pihak yang secara sengaja atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Tindak pemerintah yang menjadikan korupsi sebagai tindak pidana tidak serta-merta membuat pelaku jera, atau bahkan para pelaku berusaha untuk mencari cara lain demi melancarkan perbuatan korupsi. KPK lahir sebagai upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, meskipun baru dibentuk pada tahun 2003 sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang terakhir atau metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh suatu data dengan lengkap yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan data penelitian dapat tercapai. Suatu penelitian dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Penelitian hanya bergerak di antara ketiga komponen analisis tersebut. Tiga komponen tersebut yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan, yang kesemuanya dirancang guna menghubungkan informasi yang disusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diajukan sesuai acuan pemikiran, kesimpulan, dan refleksi. Demikianlah hasil presentasi dari makalah saya tentang kontra korupsi, wewenang, dan penegak hukum. Bila ada kesalahan dalam isi makalah saya atau tutur kata saya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.